Sebagian bertanya, apa sih ini maksud dengan naming right? Naming right adalah penempatan nama corporate atau nama brand di stadion olahraga. Nah, penempatan presentasi naming right di stadion sepak bola di Eropa, ternyata yang tertinggi bukan Liga Premier League. Ternyata yang tertinggi Bundesliga. Kita baru mendapat satu nama arena yang namanya pakai naming right, yaitu Indomil Arena, markasnya Persita Tangerang. Kembali bertemu dengan saya Hasani Abdul Ghani di acara Hasani Corner. Saya masih dengan edisi New York. Kebetulan ini kalau Anda lihat background, ini saya taping dari Brooklyn, downtown Brooklyn. Kebetulan tempat saya tinggal ini di rumah anak saya ini, apartemennya tidak jauh dari Barclays Arena, yaitu markasnya Brooklyn Nets basketball ya. Jadi areanya cukup enak, namun udaranya ya harus pinter-pinter karena udaranya sangat dingin di New York, khususnya di Amerika maupun di beberapa negara lain yang terkenal dengan lagi winter time ya. Tapi tetap enjoy karena memang New York ini sebuah kota yang pantas untuk kita nikmati sebagai turis. Oke, menyambung episode sebelumnya saya membahas tentang industri olahraga. Kali ini pun saya masih membahas tentang industri olahraga. Kalau sebelumnya kita lebih membahas tentang value dari klub, value dari liga, maupun termasuk merchandising-nya. Kali ini masih berkaitan dengan industrinya, yaitu masalah revenue yang didapat lewat naming right. Mungkin sebagian bertanya, apa sih ini maksud dengan naming right? Naming right adalah penempatan nama corporate atau nama brand di stadion olahraga. Anda mungkin tahu, misalnya Bayern Munchen bermain di stadion Allianz. Allianz itu kan perusahaan asuransi. Atau penggemar Manchester City, tahunya stadion Etihad. Atau penggemar Arsenal dengan stadion Emirates, yaitu maskapai airline. Nah, ini sangat tren di kalangan industri olahraga di Amerika maupun di Eropa. Nah, pertanyaannya, mengapa corporate atau company itu menjadi atau menempatkan naming right? Tapi sebelum saya ke sana, salah satu kuncinya kenapa sekarang percentage naming right naik di Amerika maupun di Eropa, khususnya di 5 liga terbaik sepak bola di Eropa, itu karena image yang dijaga oleh mereka itu tetap harus ada image positif. Karena kalau liga atau event olahraga negatif image-nya, maka sponsorship, naming right tidak akan pernah datang kepada event tersebut atau kepada liga tersebut. Nah, ini kadang-kadang tidak disadari kalau kita perhatikan apa yang terjadi di liga kita. Liga kita itu secara brand masih negatif. Kenapa? Sering terjadi keributan di lapangan sepak bola. Sering terjadi kerusuhan antar supporter. Inilah yang membawa brand sepak bolanya jadi negatif. Kalau negatif, maka value-nya tidak akan mencapai maksimal. Masih masuk ada sponsor, tapi itu bukan angka maksimal. Kalau seandainya brand ini bisa dikelola dengan positif, maka value maksimal akan didapat oleh liga kita. Oke. Kenapa? Brand atau event dengan memiliki image yang positif, tadi saya katakan, maksimal value-nya akan didapat. Ada satu contoh case, ini kalau brandnya negatif.
Ini berbeda case-nya. Si naming right, penempatan naming right itu ikut negatif, maka biasanya yang positif juga mundur. Nah, contoh pernah terjadi di Amerika, kalau Anda pernah dengar namanya Enron Energy. Perusahaan ini akhirnya karena beberapa kasus fail bankrupt. Impact dari fail bankrupt ini adalah nilai negatif. Lalu banyak sekali berita negatif yang muncul di sekitar berita perusahaan Enron Energy ini. Enron Energy adalah salah satu corporate yang menempatkan naming right-nya di stadion Houston Astros, klub baseball dari Texas. Nah, impact dari tersebut akhirnya Astros memutuskan hubungan kerjasama dengan Enron Energy. Mereka mengembalikan sisa dana kontrak sekitar 21 juta kepada perusahaan tersebut karena tidak mau melanjutkan kontrak karena impact negatif tersebut. Nah, jadi both side, baik liga maupun klub maupun si corporate itu tidak mau salah satunya ada image yang negatif, ya. Nah, itu kenapa kata kuncinya untuk kalau mau sukses adalah tempatkan brand Anda menjadi positif. Oke, pertanyaannya, mengapa mereka ingin taruh atau menempatkan di stadion? Salah satunya adalah sebuah corporate kalau menempatkan namanya di stadion itu secara value akan dapat value yang maksimal. Karena lalu benefit juga yang didapat lewat penggemar olahraga yang terkenal dengan loyalitas yang tinggi. Ini salah satu kelebihan penggemar olahraga dibandingkan dengan penggemar musik atau penggemar lainnya. Penggemar olahraga seperti sepak bola misalnya, itu sangat loyal. Loyal itu bisa diartikan dengan fanatik. Fanatik kalau dikelola dengan salah itu menjadi negatif, tapi kalau dikelola dengan baik dia akan menjadi positif. Nah, loyalitas inilah yang dikejar oleh para corporate atau perusahaan-perusahaan maupun brand-brand dari consumer good atau apapun namanya, barang yang menempatkan jadi naming right, yaitu mengejar para supporter atau fan dari yang loyal tadi. Nah, salah satu uniqueness-nya apa? Yaitu mereka selalu berbeda dengan pesaing-pesaingnya. Nah, nanti saya dan Zizi, partner saya, akan coba men-share data siapa saja nama-nama besar yang telah menempatkan naming right-nya di stadion-stadion olahraga. Nah, untuk itu sebelum nanti saya bahas, mungkin Zizi sudah punya data dulu. Silakan Zizi dengan data yang telah dimilikinya. Hassani, saya memiliki data tentang stadion di Eropa yang namanya sudah berubah menjadi nama branding sponsor. Berikut ini adalah stadion-stadion di Eropa yang namanya sudah berubah menjadi nama branding sponsor. Yang pertama adalah Barcelona dengan stadion Spotify Camp Nou. Yang kedua, Bayern Munchen yang memiliki Allianz Arena. Yang ketiga, Emirates Stadium milik Arsenal. Yang keempat, Etihad Stadium markas Manchester City. Yang kelima, PSV Eindhoven yang bermarkas di Philips Stadium. Yang keenam, Atletico Madrid dengan Wanda Metropolitano. Yang ketujuh, Vodafone Arena milik Besiktas. Yang kedelapan, Borussia Dortmund yang berkandang di Signal Iduna Park. Yang kesembilan, Red Bull Arena, stadion kebanggaan RB Leipzig. Dan yang ke-10, Leicester City yang memiliki King Power Stadium. Sebenarnya masih banyak stadion lain yang sudah menggunakan nama sponsor sebagai nama stadion. Bahkan di Indonesia ada Indomilk Arena yang menjadi markas Persita Tangerang. Mungkin Hassani bisa menambahkan nama-nama stadion di Amerika Serikat yang sudah menggunakan branding sponsor? Dan saya juga ingin tahu, apa saja keuntungan bagi sponsor yang memiliki branding pada nama stadion klub olahraga, Hassani? Oke, terima kasih Zizi lewat sharing data tadi yang beberapa nama stadion di Eropa, khususnya di Liga Eropa, Liga sepak bolanya. Ya, nah untuk itu saya mengambil 5 liga terbaik di Eropa yaitu EPL, Bundesliga, La Liga, Serie A dan Ligue 1. Nah,
Naming right yang terjadi di Liga Eropa itu belum setinggi naming right yang terjadi di Liga di Amerika. Tapi oke lah. Kita coba bahas lagi menyambung tadi data yang dibawa oleh Zizi. Nah, penempatan persentasi naming right di stadion sepak bola di Eropa ternyata yang tertinggi bukan Liga Premier League, bukan klub Liga Premier League. Ternyata yang tertinggi Bundesliga. Bundesliga, penempatan stadion dengan naming right itu hampir 83%. 83% dari jumlah stadion peserta Bundesliga telah memakai naming right. Lalu nomor 2, English Premier League. Angkanya 30%. Jadi jauh sekali dengan angka dari Bundesliga. La Liga juga di sekitar 25%, Serie A juga 25%, sedangkan Ligue 1 di Prancis 20%. Jadi ini persentase dari nama atau naming right stadion-stadion di Liga Eropa. Nah, data yang saya dapat di Amerika ini cukup berbeda. Di Amerika, hampir rata-rata 90% stadion American Football, NFL, itu sudah mencapai 97% memakai naming right. Ya. Lalu NBA itu juga 97% stadionnya telah ditempatin nama naming right. Lalu National Hockey League 94%, lalu MLS atau Major League Soccer yang olahraga termasuk baru di Amerika karena setelah Amerika menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1994 maka Major League Soccer ini baru lahir. Nah, itu naming right-nya telah mencapai 90%. Ya. Lalu Major League Baseball malah terendah dibandingkan dengan Major League Soccer. Di baseball hanya 77% dari jumlah stadion penempatan naming right. Ya. Saya juga akan sharing siapa saja naming right stadion yang tertinggi di Amerika. Ya, itu ada 6 yang saya anggap tertinggi, yaitu pertama adalah SoFi Stadium, ya, SOFI, SoFi Stadium, yaitu stadionnya American Football di LA, yaitu LA Rams dan LA Chargers. Itu nilai kontraknya 400 juta selama 20 tahun. Yaitu mulai tahun 2009 sampai 2029. Ya. Nomor 2, Citifield. City ini kata lain dari Citibank. Citifield adalah stadion yang dimiliki oleh tim baseball New York Mets. Juga di sana New York City FC juga memakai markas dari Citifield ini, ya. Citifield berada di daerah Queen atau Flushing Meadow. Di sana juga sering diadakan US Open, jadi areanya masih area US Open. Citifield ini nilai kontraknya sama seperti SoFi Stadium, yaitu sekitar 400 juta selama 20 tahun, dimulai dengan tahun 2009 sampai 2029, hampir sama. Lalu nomor 3, Chase Center. Chase ini Chase Manhattan Bank atau namanya sekarang Chase Bank. Itu hasil merger antara Chase Manhattan dengan JP Morgan. Jadi namanya Chase Center. Ini stadion terbaru dari Golden State Warrior di San Francisco. Nilai kontraknya 300 juta yang dimulai dari tahun 2016 sampai 2036. Jadi sekitar 20 tahun juga.
Nah, lalu nomor 4, Truist Park. Truist Park ini markasnya Atlanta Braves, yaitu salah satu klub baseball dari Atlanta, Georgia. Truist ini adalah kata lain dari SunTrust Bank, ya. Itu dengan nilai kontrak 250 juta selama 25 tahun dari tahun 2014 sampai 2039. Lalu di nomor 5, US Bank Stadium, yaitu markasnya Minnesota Vikings, salah satu peserta dari Liga American Football. Nah, nilai kontraknya 220 juta US dollars dari tahun 2015 sampai 2040, jadi selama 25 tahun. Nah, nomor 6, Barclays Center, yaitu Barclays Bank yang dari UK, yang markas dari Brooklyn Nets, ya, yang tidak jauh dari tempat saya tinggal sekarang, yaitu dengan nilai kontrak 200 juta US dollar, yang nilai kontrak durasi kontraknya selama 20 tahun dari tahun 2009 sampai 2029. Nah, inilah naming right yang tertinggi nilainya di Amerika. Saya nggak tahu di Eropa, tapi ini saya pikir lebih tinggi daripada nilai kontrak yang terjadi di Eropa. Nah, kenapa angka ini bisa terus naik, dan kenapa juga penempatan naming right ini terus persentasenya naik terus? Yaitu kata kuncinya adalah, pertama, industrinya memiliki image yang positif, kedua, pengelolaannya cukup profesional, lalu karena tadi penggemar olahraga ini memiliki sikap loyal. Jadi makanya mereka, para corporate, nama-nama besar seperti bank-bank tadi, itu mau menempatkan naming right-nya di stadion olahraga. Lalu di Indonesia, kita baru mendapat satu nama arena yang namanya pakai naming right, yaitu Indomil Arena, markasnya Persita Tangerang. Sebenarnya sebelumnya juga Satria Muda, salah satu klub IBL, itu juga arenanya yang ada di Kelapa Gading itu, Sport Mall Kelapa Gading itu juga telah mengikat kontrak dengan BRI dengan memberi nama Britama Arena. Jadi kalau sekarang yang namanya Sport Mall atau Mahaka Square di Kelapa Gading itu sebenarnya arenanya itu namanya Britama Arena. Jadi sudah ada juga naming right. Tapi kayaknya tidak begitu berkembang di Indonesia, yaitu tadi berimpact dari kasus industri tidak berjalan dengan baik. Salah satu penghambat industri olahraga tidak berjalan di Indonesia karena regulasi yang masih dipegang oleh pemerintah itu tidak mendukung industri olahraga kita agar menjadi industri yang mempunyai value terbaik, atau seorang investor itu melihat ada sebuah garansi atau jaminan secara hukum. Karena kalau misalnya regulasi izin keramaian itu masih tetap menjadi sebuah persyaratan buat kegiatan olahraga seperti sepak bola, itu akan menurunkan nilai dari olahraga itu tersebut. Nah, kalau seandainya izin keramaian ini bisa diganti dengan izin industri, maka di situ ada kepastian hukum. Nah, kalau ada kepastian hukum dari soal regulasi, maka investor akan masuk kepada industri olahraga, khususnya yang ada di Indonesia. Karena secara market, Indonesia mempunyai opportunity market yang cukup potensial lewat jumlah penduduk yang besar. Lalu kalau kita lihat juga peningkatan dari sisi ekonomi juga naik, ya, average dari per kapita juga semakin tahun semakin naik, yang hari ini di posisi sudah mencapai di angka hampir 5.000 US dollar per kapita.
Nah, kalau ini bisa mencapai di angka 7.000 per kapita, maka angka minimum untuk industri olahraga itu mencapai angka terbaik akan mendapati sebuah pertemuan yang menarik, ya, karena ini sangat punya hubungan antara per kapita dengan pertumbuhan dari industri olahraga. Tapi kalau kita lihat grafiknya, potensial itu selalu meningkat dan grafiknya selalu naik, maka harapannya industri olahraga Indonesia bakal menuju industri yang menjanjikan. Namun tadi, regulasinya harus ada perubahan, lalu attitude dari penggemar maupun attitude daripada pemilik, baik pemain, siapapun yang terlibat di olahraga, khususnya di sepak bola, harus dirubah. Karena apa? Kata kunci, sekali lagi saya katakan, kata kuncinya adalah brand image-nya harus positif. Baik, sebelum kita tutup acara ini, saya juga ingin sharing, yaitu kira-kira kalau tadi naming right ini lebih kepada pemilik klub, lalu impact-nya kalau industri ini berjalan dengan baik, maka akan melahirkan bilioner-milioner baru atau konglomerat baru dari kalangan olahraga melalui atletnya. Nah, kalau hari ini kita lihat di dunia, siapa kira-kira atlet yang terkaya? Tapi saya kasih contoh satu ya. LeBron James itu mempunyai kontrak dengan Lakers per tahun ini yaitu sekitar 43 juta. Tapi dia mendapatkan angka kontrak di luar kontrak sebagai pemain, yaitu sebagai endorsement, karena dia sudah menjadi superstar, itu memiliki nilai kontrak endorsement-nya saja itu 55 juta. Jadi kalau 55 ditambah 43, sekitar 98 juta, itulah pendapatan kotor dia dari endorsement dan kontrak seorang LeBron. Tapi apakah LeBron yang terkaya? Ternyata bukan. LeBron dari 8 terkaya di dunia para atlet, dia menduduki posisi ke-8. Siapa nomor 1? Adalah Michael Jordan. Michael Jordan hari ini kekayaannya adalah 3 miliar US dollar. Brand Jordan telah menjadi brand yang sangat kuat. Kalau kita beli sepatu Nike, ini salah satu yang membuat Jordan jadi orang atlet terkaya. Nah, nomor 2-nya, antara kekayaan Michael Jordan dengan kedua, itu hampir separuh, yaitu Tiger Woods. Kalau Michael Jordan 3 miliar, Tiger Woods hanya meraih 1,7 miliar. Ya. Nah, Cristiano Ronaldo mendapati posisi ketiga dengan nilai kekayaan 1,2 miliar US dollar. Di posisi keempat, pembasket yang sudah pensiun, yaitu Magic Johnson, bekas pemain Lakers, dengan nilai value 1,2 miliar. Sama dengan nilai Cristiano Ronaldo. Nah, nomor 5, Lionel Messi, dengan nilai 1,1 miliar US dollar. Lalu nomor 6 ada petenis Roger Federer dengan nilai 1 miliar 1,02 miliar US dollar. Lalu di posisi ke-7 petinju namanya Floyd Mayweather dengan nilai 1,01 miliar US dollar. Maka posisi ke-8 baru LeBron James 1 miliar US dollar. Jadi inilah konglomerat-konglomerat baru yang lahir dari profesi sebagai atlet. Tentu ini menjadi impian dari setiap atlet di Indonesia. Seandainya mereka atau industrinya berjalan dengan baik, maka opportunity untuk menjadi orang terkaya
bisa lahir dari sebuah profesi sebagai atlet. Baik itu dia sebagai pemain sepak bola, baik dia sebagai pemain basket, baik dia sebagai pemain bulu tangkis, baik dia sebagai pemain volleyball. Jadi inilah harapan-harapan yang tentu menjadi dream atau mimpi dari setiap generasi muda di Indonesia. Nah, tentu kalau mimpi ini mau menjadi kenyataan, maka semua pihak harus sama-sama berjibaku dan memikirkan tentang masa depan sport industri di Indonesia. Karena apa? Secara market kita sudah punya prospek yang baik. Secara ekonomi juga grafiknya naik, apalagi Indonesia diperhitungkan akan masuk menjadi negara maju dan masuk 5 besar dunia di tahun 2045. Nah, kalau dari hari ini kita tidak memprepare untuk menuju ke sana, maka salah satu industri yang ketinggalan adalah industri olahraga. Padahal di situ potensialnya sangat tinggi. Baik pemirsa, demikian sharing saya. Demikian kita bagi sedikit pengetahuan tentang sport industry. Semoga ini berguna buat kita semua dan bisa dimanfaatkan buat mereka yang hari ini sudah menjadi bagian dari industri olahraga khususnya di Indonesia. Tentu saya mengharapkan sepak bola tetap jaya, baik klub yang ada di Liga Indonesia maupun timnasnya. Baik, sebelum mengakhirnya tentu biasa tolong like dan subscribe channel Hassani Corner, karena dengan Anda menjadi bagian dari acara ini, maka acara ini akan selalu bisa menemani Anda paling tidak setiap minggu 2 kali, setiap Rabu dan Sabtu. Ya, demikian sementara dari saya, dari New York, saya mengucapkan sampai bertemu di episode berikutnya. All About Sport.